Pas saya lagi diam-diam aja, pas saya buka, ada info-info ya. Oke lah. Hmm, kelas imun ini ada 21 ya. Baru ada 10. Oke, hari ini materi kelima ya. Komplemen. Nanti habis lebaran sitokin. Nah, itu mungkin materi buat UTS tuh. Nah, untuk UAS nanti lanjutnya. Tapi kemarin saya ngobrol sama Pak Charles katanya masih ada materinya yang kurang. Ya udah, tapi dilihat aja lah ya. Apa yang masih belum lengkap katanya. Minggu habis lebaran itu habis belajar sitokin, latihan ujian mau nggak? Lala? Kuis ya Pak? Kuis apa-apa Pak? Iya, latihan lah. Kalau nggak di Google Form lah kalian isi tuh. Iya Pak, nggak apa-apa kali Pak. Buat, tapi nilainya nggak dimasukin ini kan Pak? Ya, nilai kalau kalau bagus dia saya tambahin, kalau jelek saya nggak kurangin dah. Oh iya. Dari mana Pak materinya Pak? Ya, ya buat bahan UTS. Kan pemanasan nantinya ya. Nanti kan jadi ya minimal model-modelnya begitu tuh, gitu kan. Nah, barangkali ada beberapa soal yang keluar gitu ya. Jadi kalau yang kayaknya belum bisa atau belum tahu, dicari lah jawabannya. Berapa soal Pak kira-kira Pak? Ya kalau bisa sih, 40 ya Pak? ini 40 kalau bisa ya. Tapi ya gitulah, saya usahakan lah ya. Jadi hari terakhir lah itu ya. Jadi iya, kembalinya ke Jumat lagi sebelum UTS kan. Karena emang ini di kelasnya Jumat ya. Ya, kira-kira gitu ya. Jadi belajar gitu kalau nilainya di atas 70 gitu dapat poin tambahan, kalau di bawah 70 rugi lah, nggak dapat nilai plus, nggak ada nilai tambahan. Ya. Oh, ini kelas ini ada yang namanya Ananda juga ya, sama kayak PJ kelas yang satu lagi ya, S21 2A ya. Iya Pak. Oke, ayo siapa nih yang maju hari ini sistem komplemen ini, siapa ya ini ya, kelompok 5 ini ya, berarti ya materi ketiga empat, berarti 5 Roida ya? Eh, salah ya kelasnya. Saya, Pak. Oh ya, kelompok kelima Nia sama Ilmi ya? Eh, Itu mah bukan, saya. bukan, Kelompok bukan. 3, Pak. Oh ya, Indah sama Aski ya? Iya, Ya, ya, ya. Ayo dipersiapkan lah. iya sebentar ya, Pak. Oke. Kok yang sharingnya ini si Sally ya? Iya Pak, tadi Indah minta tolongan saya Pak. Nggak apa kan Pak? Ya nggak apa-apa sih, tapi jangan Hmm. jangan maksudnya gini ya, sebagai orang mahasiswa kuliahan gitu, dibantuin orang ya nggak apa-apa sih gitu ya, pada saat yang penting nggak ujian gitu. Tapi nanti takutnya dia nggak bisa lagi kan, jangan sampai gitu ya. Artinya kalau kita ngebantu orang, pastikan orang itu udah bisa doang gitu. Cuman memang lagi ada masalah, error gitu atau apa. Jangan sampai dia entah nggak ngerti karena banyak dibantuin, dia nggak ngerti-ngerti. Nah itu kan jadi senjata makan tuan gitu, artinya kan pada satu saat dia disuruh presentasi karena sering dibantu nggak bisa lagi. Nah jangan sampai begitu aja ya. Iya Pak, Indah bisa ya sama Pak. Ya kalau memang maksudnya lagi, wah ini apa, laptop saya lagi rusak atau apa lagi error, ya nggak apa-apa. Cuman jangan ntar kerugian sendiri, nggak bisa nih karena nggak pernah gitu dibantuin mulu. Nah kan aneh. Iya Pak, aman Pak. Aman ya, ya oke.
Ini pada kemana? Katanya udah suruh maju ya. Lumayan kan ini udah maju 5 menit ya. Oke lah ya, kita mulai aja ya. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini kita akan berdiskusi tentang komplemen ya dan bagian-bagiannya. Nah, kelompok ini akan dibawakan oleh Indah dan Siti Askia nih. Wah, PJ ini ya. Kepada Indah dan Siti Askia dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3, dengan saya Siti Askia Zahra dan Indah Octavia akan menjelaskan tentang definisi sistem komplemen, pengaturan fungsi komplemen, fungsi biologis, protein komplemen. Definisi sistem komplemen. Sistem komplemen adalah kelompok protein plasma yang apabila diaktifkan secara sekuensial dapat menghancurkan sel-sel asing dengan menyerang membran plasma. Dihasilkan di hati dan terdapat dalam sirkulasi darah dan seluruh jaringan. Dapat diaktifkan secara non-spesifik atau dengan adanya benda asing, dan secara spesifik atau bekerja sama dengan antibodi yang merupakan hasil respon imun spesifik. Disebut komplemen karena dapat melengkapi kerja antibodi untuk memusnahkan senyawa asing yang masuk ke dalam tubuh. Berikutnya, fungsi sistem komplemen. Fungsi utama sistem komplemen adalah membantu melawan mikroorganisme seperti bakteri dan virus dengan memicu reaksi imun yang mengaktifkan sel-sel pembunuh. Selain itu, sistem komplemen juga dapat membantu menghilangkan sel-sel yang rusak atau mati dari tubuh, serta memodulasi respons inflamasi dan memicu proses penyembuhan luka. Pengaturan fungsi komplemen. Yang pertama, regulator protein komplemen, yaitu terdapat beberapa regulator protein komplemen yang membantu mengontrol aktivasi komplemen. Yang kedua, inhibitor reseptor. Inhibitor reseptor adalah molekul permukaan sel yang mengikat protein inhibitor komplemen, seperti C4BP dan faktor. Dengan mengikat inhibitor komplemen, inhibitor reseptor dapat menghambat aktivasi komplemen pada permukaan sel yang mengandung inhibitor reseptor. Yang ketiga, enzim protease. Enzim protease dapat mempengaruhi aktivasi komplemen dengan cara mengatur aktivasi enzim protease komplemen. Enzim protease komplemen yang terlibat dalam aktivasi komplemen seperti C1R, C1S, dan MASP2 diatur oleh inhibitor protease komplemen seperti C1 inhibitor, faktor H, dan C4BP. Selanjutnya, 4 antioksidan. Antioksidan seperti vitamin E dan glutathione dapat menghambat aktivasi komplemen dengan cara menetralkan radikal bebas yang dihasilkan oleh aktivasi komplemen. Yang kelima, faktor lingkungan. Faktor lingkungan seperti suhu, pH, dan ion Ca2 juga dapat mempengaruhi aktivasi komplemen. Selanjutnya, fungsi biologis protein-protein komplemen. Yang pertama ada opsoniasi. Protein-protein komplemen dapat membantu dalam mengenali dan menandai bakteri, virus, dan sel asing lainnya untuk dihancurkan oleh sel-sel imun seperti fagosit dan sel NK atau natural killer. Yang kedua ada inflamasi. Protein-protein komplemen dapat menghasilkan respon inflamasi, suatu respon fisiologis yang terjadi sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh
sebagai respon terhadap rangsangan yang merusak atau merugikan jaringan tubuh. Yang ketiga ada lysis sel. Protein-protein komplement juga dapat menyebabkan lysis sel bakteri dan virus melalui jalur akhir komplement. Yang keempat ada imunitas adaptif. Protein-protein komplement juga dapat berinteraksi dengan sel-sel yang terlibat dalam imunitas adaptif seperti sel T dan sel B. Yang kelima ada pembersihan komplement. Protein terikat komplement atau komplement reseptor 1 atau CR1 dan protein CD55, decay accelerating factor, dapat mengikat komplement dan membantu dapat pembersihan komplement dari sirkulasi. Selanjutnya, protein-protein regulator sistem komplement atau protein membran sel. Yang pertama ada protein membran kofaktor protein atau MCP atau CD46, terdistribusi ke sel-sel leukosit, sel-sel epitel, dan endotel. Fungsinya merupakan kofaktor untuk pemotongan C3b dan C4b oleh faktor I. Yang kedua ada protein decay accelerating factor atau DAF, terdistribusi ke sel-sel darah, endotel, dan epitel. Fungsinya menghalangi pembentukan C3 konvertase. Yang keempat ada protein CD59, terdistribusi ke sel darah, endotel, dan epitel. Fungsinya menghalangi pengikatan C9 dan mencegah pembentukan MAC. Yang keempat ada tipe komplement reseptor atau CR1 atau CD35, terdistribusi ke sel-sel fagosit mononuklear, neutrofil, sel-sel B dan T, eritrosit, eosinofil, dan follicular dendritic cell. Fungsinya menyebabkan disosiasi atau pemisahan unit-unit C3 konvertase, merupakan kofaktor untuk pemotongan C3b dan C4b oleh faktor I. Kemudian protein-protein regulator sistem komplement atau protein plasma. Protein pertama C1INH atau C1 inhibitor, konsentrasi dalam plasmanya 200 mikrogram per mili, fungsinya menghambat aktivitas sirine protease C1R dan C1S. Yang kedua ada protein faktor I, konsentrasi dalam plasmanya 35 mikrogram per mili, fungsinya secara proteolisis memotong C3b dan C4b. Yang ketiga ada faktor H, konsentrasi dalam plasmanya 480 mikrogram per mili, fungsinya mengakibatkan disosiasi atau pemisahan dari unit-unit C3 konvertase pada jalur alternatif, merupakan kofaktor untuk pemotongan C3b yang dimediasi faktor I. Yang keempat ada protein pengikat C4 atau C4BP atau CP binding protein, konsentrasi dalam plasmanya 300 mikrogram per mili, fungsinya mengakibatkan disosiasi atau pemisahan dari unit-unit C3 konvertase pada jalur klasik, merupakan kofaktor untuk pemotongan C4b yang dimediasi faktor I. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan ditutup dulu. Oke, nah ini ada yang kelewat nih. Kayaknya tidak diceritakan jalur aktivasi komplement ya. Ya nggak apa-apa. Kita lihat. Lah, ini kok langsung keluar aja nih. Saya punya kok agak gesit amat ininya ya. Tunggu. Oke ya, ini standarnya saya lihat dari yang Pak Charles nih udah cukup lah ya untuk komplement dan sitokin. Memang materi sebenarnya agak banyak gitu ya, luas ya. Tapi kita sebagai penghantar gitu ya, karena kita keilmuan farmasi gitu, memang tidak sampai detail lah ya. Ini untuk dasar-dasarnya aja. Kecuali kita mau lanjut lagi ke imunologi gitu kan. Ya, jadi komplement ini humoral ya sifatnya ya, jadi terlarut ya dalam plasma gitu ya, dan awalnya memang berperan sebagai imunitas yang bawaan ya, innate ya, non spesifik ya, bawaan non spesifik. Walaupun perannya juga ada yang terlibat di imunitas spesifik, artinya tadi ada ikatan antigen antibodi
yang mengaktifkan komplement secara jalur klasik ya. Yang namanya klasik istilahnya yang standar lah ya. Nah itu klasik gitu ya. Tapi ya kadang-kala istilah itu juga nggak bisa dianggap yang standar gitu ya. Jadi memang ada 3 ya jalur yang harus kita mengerti ini dalam pengaktifan komplement. Ada 3 jalur berarti ya. Ada jalur klasik, jalur alternatif, dan jalur lektin. Nah, nanti kita pelajari ya apa beda-bedanya. Nah, ini yang maksudnya di komplement ini minimal seorang sarjana farmasi nanti bisa menerangkan gitu ya bahwa aktivasi komplement ini tadi ada 3 jalur. Apa bedanya gitu kan? Nah, padahal ujung-ujungnya sama ya akhirnya ya. Ujungnya nanti akan merusak atau melisis membran. Kan tadi begitu ya. Nah, katanya sih sudah ada 30-an ya sejak pustakanya dibikin gitu ya. Tapi terus katanya meningkat lah ya. Karena ternyata banyak juga ya yang bertambah. Apalagi nanti ya untuk setelah habis ini kan kita libur dulu nih Lebaran. Nah, dan minggu selanjutnya setelah masuk itu kita masuk ke sitokin. Nah, sitokin tuh ternyata begitu ya, sangat banyak gitu ya. Udah sampai 40-an gitu, tapi ya yang diketahui ada yang reaksinya simpang siur gitu ya, maksudnya C berapa, kalau sitokin berapa, interleukin atau interferon itu bisa saling bekerjanya mirip-mirip gitu ya. Nah, kalau ini juga, sebagai jalur aktivasi tadi hanya sampai C10 aja gitu ya, C9 malah ya. Sedangkan yang lain-lain mungkin dianggapnya bekerjanya ya sama-sama gitu ya, atau memang dianggapnya belum dalam berhubungan dengan sistem imun gitu ya. Jadi yang, bekerja nanti untuk mengaktifasi sistem komplement itu yang kita nanti pelajari ini di, tadi ya jalur klasik, alternatif, dan lektin ini sampai C9 tuh ya. Nah begitu ya. Jadi dia tadi ya yang memang, sebenarnya, bawaan gitu ya, innate ya. Tapi yang spesifik tadi setelah berikatan dengan antibodi, nah dia sama ya, jadi mengaktifkan, komplement, ya biasanya komplement tadi ya dipakai hurufnya C semua ya, C1 sampai C30 tadi. Tapi kita yang lihat di sini nanti C1 sampai C9 ya. C1 nanti dipecah lagi, jadi yang utamanya C3 konvertase dan C5 konvertase itu yang penting. Kemudian ya aktivasi komplement ini akan menghasilkan inflamasi ya. Nah, ini yang apa, kita sebagai manusia kalau kena infeksi, kita ruginya kita demam gitu ya. Saya juga kemarin terus terang, kalau cerita sedikit ya, karena keasikan nonton MotoGP itu ya, Argentina tuh hari Sabtu jam 1, hari Minggu jam 1, jadi saya begadang 2 hari itu, masuk angin gitu ya. Kemudian juga karena memang tadi fisik jadi lemah, akhirnya saya kena infeksi itu ya. Nah, seharian itu di besokannya itu saya panas tuh, demam tuh. Wah, saya sambil ngingat pelajaran imunologi nih ya, akan mengaktifkan inflamasi. Panas badan saya gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau kita jadi manusianya itu kena aktivasi komplement ini memang akan membunuh bakteri tadi ya, tapi inflamasinya itu sangat mengganggu ya ternyata ya. Nah, makanya kalau ada vaksin juga yang kalau kalian, ingat gitu ya atau tahu ya, ada kan katanya ya, vaksin ini lebih mahal Pak, karena dia tidak menimbulkan demam. Wih, canggih juga tuh ya, berarti dia bisa menghalangi sebuah proses untuk membentuk inflamasi ya. Tapi kalau vaksin yang murah, biasa nih maksudnya, itu akan menimbulkan demam gitu ya. Maka kadang kala ya dikasih paracetamol gitu kan, untuk menurunkan demamnya. Tapi katanya kalau yang vaksin yang elit ini kelasnya harganya lebih mahal ini nggak nimbuhin panas ini katanya. Waduh, ya padahal kita secara dimasukkan tadi antigen, itu pasti akan tadi ya karena aktifnya sistem komplement ini, itu akan menghasilkan inflamasi ya. Nah jadi di sistem ini nanti ya yang mengaktifkan, inflamasi itu ya karena dia juga menarik, mast cell gitu ya. Tadi ya elemen-elemen penghasil inflamasi. Nah itu, eee, tadi ya mengeluarkan histamin gitu ya jadi bengkak gitu ya, tapi kalau di dalam tubuh kita berasanya suhu badan kita naik ya, jadi panas gitu. Ini diet sesat namanya ya. Jadi kalau yang mau cepet kurus nih, kalau panas badannya itu, wah ternyata itu sangat cepat menghancurkan lemak gitu ya, energi kayak itu mah ya. Jadi, badannya, panas gitu, wah
susut itu ya, cairan susut, lemak susut gitu ya. Setelah sakit panas biasanya berat badan kita turun lah ya, 2 kiloan mah gitu ya. Oke, ya kemudian tadi ya, komplemen ini tadi ya sekelompok protein plasma ya, yang biasanya katanya semua diproduksi di hati katanya ya. Semua diproduksi di hati. Nah, kemudian dilepas ke sel darah gitu ya. Nah, siap-siap dia ya. Kalau tadi ada pengaktifasinya dia aktif lah. Ya, dapat diaktifkan secara non spesifik tadi. Nanti kita lihat, dan yang tadi ya, jalur klasik itu karena udah berikatan dengan antigen antibody, kemudian dia memicu tadi ya C1 semuanya ya. Nanti akan berikatan, kemudian dipecah menjadi C3 gitu. C3 nanti akan berikatan lagi dengan enzimnya C3 konvertase itu 3B ya, jadi 3A 3B, kemudian membentuk C5 gitu ya. C5 nanti wah, ini keren nih ya. C5B nanti akan berikatan dengan C6, C7, C8, C9. Wah, itulah yang akan mengaktifkan MAC tuh. Apa tadi MAC tuh? Membran ya, membran aktif kompleks. Nah, ya itu yang akan melisis ya. Nah, ini ya, jadi ya ini nah ini jalurnya kaskade ya. Kaskade ini pengertiannya itu berurutan gitu ya. Kalau cascading berturunan gitu ya. Jadi semuanya ini tadi angkanya berurutan gitu. C1, C2, ada C3, ya ada C4 di situ. Kemudian jadi C5. Nah, tadi C5, C6, C7, C8, C9 bergabung gitu ya. Jadi kaskade ya, dia berkaskade. Berurutan ya. Sebenarnya bukannya reaksi berantai ya. Kalau reaksi berantai mah chain reaction gitu ya. Kalau reaksi berantai kan nggak selalu searah ya, tapi kaskade mungkin lebih dianggapnya berurutan gitu ya. Nah, coba lah kalian itu lagi lah, perhatikan lagi ya. Nanti kalau baca-baca lagi, kalau reaksi berantai kan dia belum tentu lingkaran gitu ya, tapi dia bisa juga ke kanan, ke kiri, tapi dia terus melaksanakan reaksi gitu ya. Tapi kalau kaskade ini berurutan, nah kan bedanya gitu ya. Nah, berurutan itu kan dari angka kecil ke angka besar gitu kan. Tapi kalau berantai mah kemana-kemana aja boleh, yang penting dia muter lagi gitu ya. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu kan berantai itu. Ah, gitu ya. Tapi kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6 berurutan ya gitulah. Ya, kemudian juga regenerasi. Nah, ini ya, jadi reaksi komplemen ini tadi ya, tidak selalu menguntungkan host phase-nya. Atau kita sering disebut pejamu ya. Pejamunya itu kita nih, host ya. Jadi pejamu banyak juga nih yang bermasalah ya, karena tadi aktivasi komplemennya ini terus-menerus gitu ya. Ada yang maksudnya tidak berhenti ya. Nah, jadi ada beberapa tadi ya, virus atau bakteri bisa tadi memperlambat atau mencegah aktivasi komplement ya. Tapi kalau kayak penyakit lain gitu seperti sistem imun itu malah justru aktivasi komplemennya nggak berhenti gitu ya. Nah, itu yang cukup bahaya sebenarnya ya. Jadi pokoknya apapun yang terjadi harusnya bisa dihentikan gitu ya. Setelah tadi kumannya mati semua gitu atau lisis, jangan dia terus menerus gitu beraksi ya. Nah, itu yang bisa berbahaya juga. Ya, makanya juga kita bisa jadi kita penyakit autoimun gitu kan. Padahal kan pada pemikirannya diciptakannya sistem imun ini kan untuk membasmi makhluk asing gitu ya. Antigen dari tadi ya, biasa virus, mikroba gitu, jamur, amuba gitu kan. Tapi kalau ternyata dia bisa liar juga ya, nah itu memang aduh gimana ya, susah juga kita memprediksinya ya. Tapi pada sebagian orang itu bisa terjadi gitu ya. Makanya mungkin kalau dalam kesehatannya dibilang kita jangan terlalu suka masakan instan gitu ya. Kayak makan mie ya boleh gitu, nggak dilarang. Tapi jangan terus-menerus gitu ya. Oke lah maksimal seminggu 2 kali apa 3 kali lah gitu. Jangan setiap hari gitu ya. Karena takutnya gitu ya. Suatu saat zat yang dibuat itu kadang-kala sintetis itu kan kita nggak ngerti ya gitu, dianggap asing apa enggak. Memang kita bisa bilangin, ini bukan asing nih ya gitu, ini asing nih ya, kan enggak.
tubuh itu secara tadi ya, adanya hapten gitu ya, yang bisa dianggap ini bersifat antigen atau bersifat non self maksudnya ya, apakah ini dianggap asing atau self gitu ya, tidak asing. Nah itu ya, jadi kalau terus-menerus yang tadinya mungkin dikenalin bisa lupa dia gitu, atau tadinya memang tiba-tiba kok ini dia nggak kenal lagi gitu ya, saking keseringannya atau gimana ya. Jadi teorinya memang agak sulit juga ya menentukan kenapa dia bisa asing, kenapa dia bisa nggak asing gitu ya. Ya walaupun di teorinya protein lah ya, peptida gitu, asam amino yang lebih poten untuk menimbulkan sistem imun gitu ya, dibanding lipid ya, apalagi ya karbohidrat masih kuat ya, campuran lipopolisakarida itu masih lebih kuat ya antigeniknya ya, dibanding lipid aja gitu ya. Nah, oke ya. Nah, ini yang paling utama ya yang harus kita mengerti yang diaktifasi komplement ini ya. Jadi ada jalur klasik, jalur lektin, dan jalur alternatif. Nah, kalau soal yang paling gampang itu, jadi kalau pertanyaannya aktivasi komplement yang memakai sistem spesifik, ya berarti alternatif. Karena dia ada antibody gitu ya. Nah, sedangkan jalur lektin ini, nah ini yang biasanya bakterinya itu mengandung karbohidrat nih ya, karbohidrat murni lah ya artinya ya. Dia bisa mengaktifkannya dengan jalur MBL ya, Manan binding lectin gitu ya, atau Vicolin ya, atau ada lagi nanti apalagi satu gitu ya. Nah, dia yang akan mengaktifkan jalur lektin ini ya namanya ya, untuk mengaktifasi komplement. Kemudian jalur klasik ya, saya lihat beberapa pustaka gitu ya. Tapi kalau di pustaka di video nanti diterangkannya yang mengandung lipopolisakarida gitu ya. Jadi tidak murni bersifat karbohidrat aja gitu. Sedangkan yang berupa yang dinding sel bakterinya mengandung lipopolisakarida itu akan memicu jalur klasik. Ya, C1 ini nih. C1 key kayaknya nanti ya. Kita lihat ya. Jadi dia ada jadi nggak C1 murni aja ya, nanti ada C1 key, C3 C3 itu ada C3A, C3B. Itu kali ya. Yang jadi 30-nya itu banyak dari situnya kali ya. Tapi nggak dibahas semua sih ya. Ya, jadi reaksinya berurutan ya, KSKD tadi ya. Nah, yang ujungnya akhirnya yang paling akhirnya ini akan membentuk C5, C6, C7, C8, C9 nih. Ya, yang nanti dia akan membuat atau bukan membuat ya. Jadi istilahnya dia akan merusak membran ya. Menyerang penyerang kompleks membran gitu ya, penyerang kompleks membran attacks complex ya. Jadi bakteri itu akan dilisiskan ya, jadi cairannya akan dikeluarkan gitu ya. Setelah ini nancep nih C5, C6, C7, C8 ya, berkeliling gitu, C9 membuat pori, kemudian cairannya akan itulah dilisiskan ya, lubang bolong, cairannya keluar semua sampai mati lah gitu ya. Jadi sel-sel yang terinfeksi akan begitu di membran attack kompleks ya. Nah, gitu. Nah, ya, jadi komplement manfaat ya. Ya itu dia bisa manfaat karena dianggapnya inflamasi ini berguna ya. Karena tadi ya suhu badan yang tinggi itu akan mematikan bakteri ceritanya. Tapi kita sebagai pejamunya juga kepanasan ya. Nggak enak lah gitu. Kalau suruh pilih gitu, akankah mau memicu inflamasi? Ya kalau saya mendingan jangan lah gitu ya. Sakit boleh lah gitu ya, maksudnya dengan infeksi ini, tapi jangan sampai kita demam, rugi karena kalau demam kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Nah, jadi emang kebanyakan infeksi itu ya, bakteri maupun virus, ditandai dengan badan kita suhunya meningkat kan. Tapi ada beberapa ya, kalau nggak salah saya pernah baca itu infeksi keputihan gitu ya, kadang-kala kan nggak panas itu kan. Nah, itu salah satu ya. Jadi mesti dipelajari tuh kenapa reaksi keputihan itu pada wanita itu kan infeksi udah ya namanya ya, keputihan jamur ya. Nah, tapi dia tidak memicu inflamasi. Jarang lah. Maaf nih ya, maksudnya kalau ada wanita yang
udah pernah keputihan, apakah dia merasakan gitu ada demam? Nah, kayaknya enggak. Ya, nah itu salah satu gitu maksudnya gitu ya. Jadi kalau kita kena infeksi, tapi itu dia katanya, inflamasi ini mengingatkan gitu, memberitahu pada manusia itu, "Hei, kamu kena infeksi." Begitu katanya. Kalau kita nggak panas, ya kita dianggapnya biasa aja ya. "Wah, saya nggak kenapa-napa kok, orang saya nggak panas." Nah, padahal ya tadi ya, memang, salah satu infeksi itu biasanya memicu inflamasi gitu. Ya, karena tadi dia ada inflamasi kan daya tariknya inflamasi itu kuat gitu ya sambil membunuh, kemudian juga dia ada kemo nih ya, kemotaktik nih. Fagosit itu akan mendatangi tuh tempat infeksi, ya. Kemudian opsonisasi nih. Ada yang, udah jelas nih arti kata opsonisasi? Ya, absonisasi mirip dengan makrofag ya. Kalau makrofag kan menyamperi bakterinya, kemudian dia membuka badannya gitu ya kan, seperti dia menelan gitu ya, seperti kalau kita belajar, vitamin D ya, vitamin larut lemak itu, pinositosis ya, mirip begitu. Ya, jadi tubuh kita dimasukin itu kalau apa, lemak itu, vitamin-vitamin larut lemak itu, tapi kalau makrofag itu kan datang gitu ya tadi, menyamper dia ya karena kemotaktik ya atau tadi ada antigen antibody atau lain sebagainya, dia datang ya. Jadi dia menyelimuti katanya ya, opsonisasi itu menyelimuti dulu, baru dia memfago gitu ya. Melisis lah atau dia memberikan enzim, protease lah tadi apa ya untuk menghancurkan, bakteri yang diopsonisasi. Ya, ini juga sama kan menyebabkan lisis bakteri dan sel manusia yang menyajikan epitop. Jadi sel-sel yang sudah diinfeksi ada petunjuknya gitu ya. Nah, tadi saya mungkin salah ngomong bukan hapten ya, epitop ya. Nah, epitopnya ini kemudian dikenali sebagai asing antigen, ya kemudian dilisis gitu ya. Nah, juga berperan penting dalam aktivasi limfosit yang masih naib ya. Jangan jangan lupa ya yang naib itu artinya kan yang belum matang ya. Kemarin yang terakhir tuh yang pas kuliahnya dua dua pertemuan tuh ya, maturisasi ya, sel B dan sel T ya. Hmm. Mudah-mudahan itu udah bisa dimengerti ya. Itu videonya udah saya upload juga ya. Silakan ditonton itu penjelasannya kalau masih belum terlalu ngerti ya. Udah saya kasih itu dari kampus sebelah gitu. Nah, itu penjelasannya cukup baik ya. Jadi saya cari-carilah yang cukup bagus gitu, yang bisa jelasin lebih baik lagi gitu ya. Kita kita itulah manfaatkan ya. Kemudian membuang kompleks imun yang berbahaya. Ya, itu juga tadi ya bisa berbahaya ini kebuang. Nah, kalau nggak kebuang ini gimana ini ceritanya ya? Nah, itu yang akan menyebabkan tubuh kita juga semua tadi ya. Ya kita sih maunya sehat selalu gitu ya kan, tapi ya nggak tahu lah kita ya di dalam tubuh kita reaksi imun kita gimana. Makanya mungkin ya itulah ya, gaya hidup sehat itu memang mesti terus dilakukan ya. Jangan kita terlalu males, nggak pernah olahraga, nggak pernah apa, ya itu yang takutnya tadi ya, jadi badannya, tidak mengenali teman gitu ya. Kira-kira gitu ya. Ya, tadi yang mendorong inflamasi itu ya nanti kita lihat aja ya, ini terlalu banyak dilihat-lihat aja gitu kan. Yang penting tadi nah dia menyebabkan sel mas melepas histamin ya dan lain-lain gitu ya untuk proses, inflamasi ya. Kalau dari komplement ini dia, C3A dan C5A itu ya yang disebut anafilatoxin ya. Jadi anafilatoxin itu yang, tadi ya, memicu, sel mas dan lain-lain ini untuk menghasilkan inflamasi ya. Ya, ini memicu inflamasi ya. Nah ini kalau di sini, C3A dan C4A ya. Yang A ya, C3A. Kalau nanti kita lihat ya ada C5A juga ya, menghasilkan anafilatoxin namanya ya. Oh ini yang tadi udah. Ya, yang ini C5, C9 ya berfungsi sebagai membran attack complex. Nah, ini nih. Ya, jadi merusak dinding selnya. Nah, ini yang mengaktifkan limfosit, membuang sistem imun.
Oh ini ya, nanti kita lihat nih ya, C1Q, jadi C1R dan C1S gitu ya. Kemudian C2, C4 nanti berikatan membentuk C5 ya, C5A. Nah ini kalau dilihat ya, lebih dari 50% individu memiliki defisiensi C5 ya. Padahal C5 tadi, C6, C7, C8 ini penting kan tadi kan untuk MAC ya. Nah kalau dia kekurangan ini ya jelas dia lebih rentan gitu. Secara genetik lebih rentan. Ya, jadi yang harus lengkap ini ya tadi baru bisa membuat membran attack kompleks. Kalau kurang ya gagal lah ya membentuk membran attack kompleks. Nah, yang perlu ditakuti maksudnya artinya tadi ya, karena dia kekurangan C5, C6, C7, C8 ini pada saat dia sudah terbentuk C3 konvertase ya yang pecah menjadi 3A dan 3B itu C3A, C3B, nah dia kemana gitu ya? Karena dia tidak lagi bisa menjadi C5 gitu. Nggak ada enzimnya gitu ya. Kalaupun dia ada karena substrat dan enzim harus cocok ya, kalau nggak bisa kerja ya. Nah, oke gitu ya. Sekarang kita nonton videonya dulu lah ya. Nih kok sampelnya langsung kenceng aja lari gini ya. Kenapa dia nggak apa sih ini? Admin sharing gini. Belum saya buka apa-apa dia udah nongolnya PPT aja. Kenapa nggak bisa ada pilihan ya? Wah, kayaknya ada error. Itu saya putar dulu lah videonya, baru saya ituin lah ya. Aneh juga. Takutnya suaranya agak hilang lagi. Imuno komplement. Ada suaranya nggak? Halo? Belum, Pak. Belum ada, Pak. Nggak ada, Oh iya. Pak. Tunggu nih saya share soundnya. Share Nah, sound. udah ada? Udah. Ada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun teman-teman semua menonton video ini. Kali ini kita masuk ke kuliah imunologi kembali, dan kali ini kita akan lanjutkan dengan materi berikutnya. Kalau teman-teman ingat, saya sering membahas kata-kata ini pada beberapa pertemuan-pertemuan kemarin atau di video-video sebelumnya. Jadi ada sebuah sistem imun yang sering saya bahas tapi mungkin yang sering saya sebutkan tapi jarang dibahas ya. Nah, jadi kali ini kita akan bahas tentang sebuah sistem yang melengkapi atau memperkuat sistem imun ini dinamakan dengan sistem komplement. Dari asal katanya kita bisa lihat bahwa komplement itu artinya melengkapi ya. Jadi menyempurnakan atau melengkapi sistem imun yang selama ini sudah bekerja ya. Jadi sistem imun kita ini seperti selalu saya ulang-ulang bahwa sistem imun ini bekerja dengan cara saling melengkapi, saling bekerja sama, saling menguatkan. Nah, salah satunya sistem komplement ini. Baik, teman-teman mungkin masih ingat pada saat saya menjelaskan pertemuan sebelumnya tentang antigen dan antibodi. Ada satu mekanisme kerja di situ yang berhubungan dengan aktivasi komplement ya. Jadi ketika antigen dengan antibodi itu berikatan, salah satu fungsinya selain dia menggumpalkan, selain dia menyelimuti, selain dia fagositosis, selain dia neutralisasi, selain dia inflamasi, salah satu fungsi yang lain adalah berhubungan dengan mengaktifasi dari sistem komplement. Dan aktivasi ini membuktikan adanya suatu kerjasama, suatu koordinasi yang baik antara sistem imun satu dengan yang lainnya. Ini gambaran sistem imun yang tadi telah saya singgung. Jadi sistem imun komplement ini bentuknya macam-macam ya. Jadi sebetulnya dia itu karena hanya sebagai sebuah pelengkap, jadi dia sebuah sistem yang sangat kompleks ya. Dia sebenarnya merupakan sebuah kelompok protein. Jadi karena bingung digolongkan sebagai apa dan mereka punya fungsi yang hampir sama, jadi semua digolongkan dalam kelompok sistem komplement ya. Nah, sistem imun atau sistem komplement ini larut dalam darah, jadi kita bisa golongkan dia masuk ke dalam sistem imun yang humoral ya atau cairan. Nah, jenisnya itu lebih dari 30, bahkan sekarang naik terus kayaknya karena semakin banyak yang ditemukan dan semua pakai kode menggunakan kode huruf C. Ya, jadi ada C1, C2, C3 sampai C30. Nah, sistem imun ini walaupun dia humoral, tapi sebetulnya dia termasuk ke dalam sistem imun yang
bawaan atau sistem imun yang sifatnya non-spesifik. Jadi dia sudah diturunkan dari ibu ke anak. Fungsi utama dari sistem komplement itu sebetulnya fungsi utamanya adalah menghancurkan patogen. Caranya gimana? Caranya macam-macam. Itu hubungannya sama antibodi dan hubungannya dengan sistem imun lainnya. Yang pertama adalah dengan cara opsonisasi, menyelimuti, ya. Yang kedua dengan cara inflamasi atau menimbulkan reaksi peradangan, dan yang ketiga dengan cara membran attack kompleks atau kompleks penyerang membran. Itu akan kita bahas di kemudian. Ada beberapa karakteristik atau keterangan tentang sistem komplement. Yang pertama, sistem komplement ini diproduksinya ada di hati, ya, di liver. Jadi dia dibuat atau diproduksi di hati. Jadi sistem yang C1 sampai C30 itu berasal dari satu organ, yaitu hati. Nah, dari hati baru kemudian dia bersirkulasi di seluruh aliran darah karena dia komplement yang terlarut. Jadi kita bisa namakan dia sebagai sistem imun yang humoral. Dia bersirkulasi di aliran darah ke seluruh tubuh, ya. Jadi nggak di satu tempat tapi di seluruh tubuh. Berikutnya, sistem komplement ini sebetulnya tidak aktif kalau seandainya nggak ada antigen yang masuk. Jadi dia hanya bekerja ketika sistem imun atau respon imun ini sudah muncul. Barulah sistem komplement ini kemudian bereaksi. Materi sistem komplement ini sebetulnya singkat, tapi saya sangat berharap teman-teman bisa memahami materi ini karena cukup rumit, apalagi kita menjelaskan secara virtual, ya. Jadi saya akan coba terangkan sepelan mungkin dan ada tambahkan dengan video nanti. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti apa yang disebut dengan aktivasi dari sistem komplement karena adalah kunci dari materi tentang sistem komplement ini, ya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan bagaimana sih cara tiap sejalur aktivasi komplement ini bekerja. Ya, itulah goal atau capaian dari materi pertemuan hari ini. Sistem komplement diaktifasi dengan menggunakan beberapa cara. Jadi ada beberapa jalur atau rute yang bisa digunakan dalam mengaktifasi suatu sistem komplement. Yang pertama ada jalur klasik, yang kedua ada jalur alternatif, dan yang ketiga ada jalur lectin. Ya. Jalur-jalur ini teman-teman tidak usah terlalu pusingkan urutannya, yang penting teman-teman memahami apa sih bedanya dan bagaimana cara kerjanya. Karena mereka ini sebetulnya ada sedikit perbedaan, tapi pada akhirnya semua akan sama, memiliki cara kerja yang sama. Perbedaan pertama dari setiap jalur aktivasi ini adalah pada hal apa sih yang memicu aktivasi jalur tersebut. Jalur aktivasi klasik dipicu oleh adanya reaksi antara antigen dengan antibodi, ya. Antigen, antibodi itu dalam tanda lain antibodi yang bereaksi terhadap suatu antigen khusus. Nah, antigen antibodi yang bereaksi ini akan memicu munculnya atau memicu aktivasinya jalur aktivasi klasik. Sedangkan jalur aktivasi yang alternatif itu diaktifasi oleh permukaan patogen yang tidak diketahui. Jadi ini antigen yang masih atau permukaan dari sebuah bakteri, virus atau patogen apapun yang masih asing. Nah, itu dia akan memicu jalur alternatif atau jalur aktivasi yang alternatif. Sedangkan kalau lectin, kalau lectin ini dipicu oleh permukaan patogen. Hampir sama dengan yang alternatif, bedanya kalau alternatif itu kalau seandainya patogennya mengandung lipopolisakarida, ya, atau mengandung sedikit gugus lemak. Sedangkan kalau pada jalur aktivasi lectin itu adalah pada permukaan patogen yang mengandung gugus glukosa seperti manosa, fukosa atau gula-gula atau glukosa lainnya. Oke, saya akan coba ringkas bagaimana sih jalur aktivasi ini bekerja, ya. Yang pertama teman-teman harus ingat, seperti yang tadi sudah saya bahas sebelumnya, perbedaannya ada pada bagaimana cara mereka diaktifasi atau bagaimana cara mereka distimulasi, ya. Perbedaan berikutnya ada pada molekul atau jenis komplement yang menginisiasinya. Pada jalur aktivasi yang klasik, nama komplementnya atau nama proteinnya adalah C1Q. Sedangkan pada jalur aktivasi yang alternatif, nama komplement yang mengaktifasinya adalah C3, tapi ini terhidrolisis. Dan pada jalur aktivasi yang lectin, yang mengaktifasinya adalah MBL atau disebut dengan mannose binding lectin. Jadi dia adalah sebuah protein yang khusus berikatan dengan manosa, ya. Nah, ketiga molekul inisiator tadi atau molekul yang memulai proses aktivasi tadi pada akhirnya akan memiliki cara kerja yang sama. Dan ini teman-teman harus ingat, karena saya akan ulang-ulang ini terus, teman-teman harus ingat cara kerjanya. Cara kerja sebetulnya hanya ada dua. Yang pertama, merubah C3, dan yang kedua merubah C5. Itu kata kuncinya. Jadi C3 dengan C5, ya.
Ingat, C3, C5. Nah, jadi pada akhirnya muaranya adalah satu, membuat suatu protein yang bernama C3 convertase atau C3 konvertase yang merubah protein C3 dirubah menjadi protein C3A dan C3B. Jelas ya? Jadi yang pertama, C3 konvertase ini merubah protein C3A dan C3B. Dari C3 menjadi C3A menjadi C3B. Oke, ini jelas? Nah, C3 konvertase ini akan berikatan dengan C3B yang tadi diproduksi dan akan menghasilkan yang namanya C5 convertase. Fungsinya merubah C5 menjadi C5A dan C5B. Ya, jelas ya? Nah, C5A, C5B. Ya. C5B ini kemudian akan berikatan dengan C6, C7, C8, C9 membentuk yang namanya C56789. Nah, kalau sudah bersamaan seperti itu, maka mereka berubah sifatnya atau berubah cara kerjanya menjadi membran attack complex atau kompleks penyerang membran yang akan mengakibatkan lysis sel. Ya. Jadi pada akhirnya muaranya adalah kematian sel atau muaranya adalah respon imun berupa lysis sel gitu ya. Nah, ini sekali lagi kata kuncinya ada pada C3 convertase dan C5 convertase. Saya akan ulang kembali. Yang pertama yang perbedaannya adalah pada inisiatornya ya. Pada jalur aktivasi yang klasik, molekul inisiatornya proteinnya adalah C1Q. Pada alternatif dia C3 terhidrolisis dan pada lektin dia MBL atau vikolin atau kolektin. C3 konvertase-nya ada sedikit perbedaan ya. Nah, yang pertama pada klasik. Klasik ini punya protein inisiator C1Q ya. Jadi C1Q ini adalah sebuah kompleks. Dia punya dua sisi namanya C1R dan C1S. Nah, di lektin dia punya MBL ya, dan dia berkaitan dengan MASP, namanya panjang, kalian sebut dia MASP. Nah, klasik dan lektin ini memiliki jalur aktivasi atau memiliki tipe C3 konvertase yang mirip, sementara yang alternatif agak beda ya. Jadi saya pisahin dulu sekarang klasik sama lektin dan ada yang alternatif. Oke. Nah, pada jalur aktivasi yang klasik dan lektin, kompleks yang terbentuk antara antigen sama antibodi ini akan membuat C1Q atau MBL ini melepaskan atau mengaktifasi sisi dari molekulnya ya, C1R, C1S, MASP1, 2, 3. Oke. Sisi yang lepas ini kemudian akan mengaktifasi ya, akan menarik atau menstimulasi menarik protein lainnya yaitu C2 dan C4. Nah, C2 dengan C4 ini kemudian dia akan masing-masing dua protein ini akan terbelah. C2 menjadi C2A dan C2B, C4 menjadi C4A dan C4B. Ya, sekali lagi menjadi yang 2A, 2B, 4A, 4B. Nah, yang 2B dan yang 4A, sekali lagi 2B dan 4A, ini dua-duanya keluar dulu. Yang dipakai adalah yang 4B dan 2A. Ya. 4B dan 2A ini atau C4B dan C2A ini kemudian akan bergabung ya, dan akan membentuk yang namanya protein C4B2A. Inilah yang dinamakan dengan protein C3 convertase. Jadi namanya adalah C4B2A, tapi itu hanya pada jalur aktivasi yang klasik dan yang lektin. Pada jalur aktivasi yang alternatif, C3 terhidrolisis ini kemudian akan hampir sama dengan tadi, cuma bedanya di sini protein yang terlibatnya adalah faktor B dan faktor D ya. Jadi namanya masih beda. Faktor B dengan faktor D, tapi polanya hampir mirip. Kalau di sini C3 terhidrolisis ini ya, akibat adanya reaksi dengan faktor B dan faktor D akan terbelah menjadi C3A dengan C3B ya. C3A-nya keluar dan C3-nya sekarang tinggal yang C3B yang sudah berinteraksi dengan C3B ya. Nah, pada jalur aktivasi yang alternatif, C3 konvertase-nya adalah C3B BB ya. Ini namanya sedikit berbeda. Sekali lagi, kalau yang klasik dengan yang lektin, nama protein C3 konvertase-nya adalah C4B2A, sedangkan pada yang alternatif namanya adalah C3B BB ya. Jadi bisa membedakan antara kedua ini. Seperti yang tadi sudah saya bilang ya. C3 konvertase ini punya tugas atau punya fungsi merubah yang namanya C3 menjadi C3A dan C3B. Jadi kuncinya di komplement itu jadi A atau B aja. Ya.
C3A dengan C3B. C3A-nya itu akan lepas. Dia punya fungsi sebagai namanya dia akan mengeluarkan atau mensekresikan suatu senyawa yang namanya anafilatoxin. Itu senyawa yang berperan dalam inflamasi. Sedangkan yang C3B, baik itu mau di yang klasik, lektin, alternatif, C3B ini kemudian akan berikatan dengan C3 convertase yang sebelumnya. Jadi lucu ya, C3A, C3 convertase, anggaplah di sini ada sebuah protein C3 convertase. C3 ini kemudian datang bersentuhan dengan C3 convertase, dirubah jadi C3B. Nah, C3B-nya akan berikatan dengan C3 convertase ini. Sehingga kalau di yang klasik dan yang lektin, molekulnya nambah, proteinnya nambah. Menjadi C4B2A ya, menjadi C4B2A3B. Sedangkan pada yang alternatif, yang tadinya C3BBB sekarang menjadi C3BBB plus 3B lagi. Nah, dua protein ini adalah C5 convertase ya. Yang tadinya C3 convertase kalau ditambah dengan C3B maka akan berubah menjadi C5 convertase. C5 convertase ini atau C5 convertase ini adalah sebuah enzim ya yang sama dengan yang sebelumnya. Kalau yang tadi merubah C3 menjadi C3A dan B, kalau ini yang dirubah adalah jelas dong, C5 menjadi C5A dan C5B. Ya. C5A sama dengan C3A tadi, dia akan lepas dan dia akan berperan sama dengan tadi ya, mengeluarkan senyawa anafilatoxin dan akan berperan dalam inflamasi. Yang kita butuhkan adalah C5B-nya, mirip dengan yang tadi. Yang tadi butuhnya 3B, kalau ini butuhnya 5B ya. C5B ini kemudian akan berikatan dengan C6, C7, C8, C9 ya. Jadi bentuknya mereka akan membentuk seperti kayak kayak pagar atau kayak bayangin kayak stick es krim yang disatu-satuin gitu ya, membentuk sebuah lubang. Nah, lubang ini dia akan melubangi sel-sel yang sudah terinfeksi oleh patogen. Nah, lubang ini akan protein ini akan membuat sebuah lubang di permukaan sel yang mirip seperti dengan perforin. Jadi melubangi, tapi bedanya kalau udah dilubangi kemudian kompleks ini C56789 ini akan mengelilingi lubang tersebut supaya nggak nutup lagi, sehingga cairan dalam sel akan keluar terus. Ya, cairan dalam sel akan keluar sehingga pada akhirnya sel akan terapoptosis atau sel akan mati. Ya, jadi pada akhirnya muaranya semua sama, baik itu jalur aktivasi klasik, lektin, alternatif, semuanya akan bermuara pada lysis sel atau pada kematian sel. Sekarang teman-teman kalau melihat bagan yang sama dengan tadi, cuma sekarang saya kasih bagan lengkapnya, teman-teman akan lebih kebayang sekarang ya. Kita bisa lihat bahwa sebetulnya bagan yang kompleks ini pada akhirnya hanya ada dua kegiatan di sini. Yang satu adalah C3 convertase, yang satu lagi adalah C5 convertase. Yang satu merubah C3 menjadi C3A dan B, di mana 3A-nya dia akan menjadi reaksi inflamasi, dan 3B-nya akan bertemu lagi dengan C3 convertase, bergabung dengan C3 convertase, membentuk enzim C5 convertase. C5 convertase ini merubah C5 menjadi C5A, C5B, 5A-nya inflamasi, 5B-nya bertemu dengan 6, 7, 8, 9 ya, membentuk membran attack kompleks atau kompleks penyerang membran. Nah, sekarang biar lebih kebayang, saya akan kasih penjelasan dalam bentuk sebuah video. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami video berikut. Mudah-mudahan tidak kena copyright ya, karena terakhir saya upload video malah kena copyright dari YouTube, jadi dihapus. Ya, silakan, selamat menyaksikan. Nah, berikut ini akan saya kasih lihat sebuah video tentang bagaimana cara aktivasi sistem komplement ini bekerja ya. Jadi ini yang warna hijau-hijau ini adalah warna permukaan patogen, dan ini yang ungu ini adalah imunoglobulin atau antibodi ya. Jadi kalau antigen dan antibodi ini sudah bereaksi, dia akan memancing sebuah protein yang namanya adalah C1Q ya. Ini C1Q ini akan berikatan pada FC atau fragmen C ya, fragmen yang mengikat dengan sel-sel dan tubuh kita. C1Q ini punya dua sisi, C1R, C1S ya. Bagian bawahnya ini ada C1R dan C1S. Mereka kalau sudah berikatan dengan antigen antibodi ini akan teraktivasi. Nah, ketika mereka sudah teraktivasi, mereka berubah menjadi sebuah protein yang mampu membelah protein lain dari tadi C4 jadi C4A jadi C4B ya. Nah, C4B ini kemudian akan berikatan dengan C2 yang sudah dibelah tadi ya, C4B dan C2A.
menjadi sebuah protein yang berfungsi sebagai C3 convertase atau enzim yang merubah C3 ya. Nah, pada jalur klasik di sini C3 dengan C3B yang tadi ya, C3 menjadi C3B, 3A-nya buat inflamasi, 3B-nya akan berikatan dengan C4B2A atau dengan C3 konvertase. Mereka semua ini bertiga menjadi C4B, 2A, 3B. Mereka berubah menjadi sesuatu yang namanya C5 convertase ya. Suatu enzim yang merubah C5 menjadi C5A dan C5B. C5A, C3A, dan beberapa protein lainnya ini fungsinya tadi ya merangsang inflamasi dengan cara menstimulasi atau menarik munculnya sel-sel lain seperti basofil, sel mas yang berperan dalam alergi ya, atau makrofag yang berperan dalam inflamasi ataupun dalam fagositosis gitu. Nah, sedangkan yang C5B tadi ini berperannya dia teraktivasi ya. Jadi C5B yang tadi sudah di hasil dari pembelahan C5 ini, sekarang C5B ini hasil akhirnya. Nah, dia akan menempel membentuk sebuah kompleks ya. Dia bertemu dengan C6, C7, C8 dan C9 ya. Nah, mereka membuat sebuah lubang. Nah, kayak gini ya, ada sebuah lubang di permukaan sel. Nah, lubang ini akan ditutupi oleh C9 sehingga air di sel ini dia akan lisis ya, dia akan kering dan keluar dan mengakibatkan akhirnya kematian sel. Di alternatif juga sama, tadi yang klasik dan yang lektin nggak jauh beda ya. Di alternatif dia hampir sama. Bedanya sekarang C3 yang jadi inisiatornya C3 hidrolisis, ini bertemu dengan faktor B. Nah, mereka sekarang berubah menjadi C3B ya. Kembali dengan faktor D, sekarang menjadi C3BB. Gitu. C3 plus BB ya. Nah, hampir sama dengan pada jalur sebelumnya, di mana C3 ini menginisiasi sebuah jalur aktivasi C3 convertase ya. Jadi C3 ini akan dikonvert menjadi C3A dan C3B. C3B-nya kembali lagi seperti tadi. Ya. C3B-nya menempel pada sel, kembali dengan faktor B, dan faktor D lagi ya. Dan mereka kemudian berubah lagi jadi C3B-BB. Nah, C3BBB ini mirip dengan pada jalur klasik tadi. Kalau sudah ketemu dengan C3, mereka menjadi C3 convertase ya. Sebuah enzim merubah C3. Jadi balik dengan jalur klasik yang alternatif tadi ya. Menjadi C3A menjadi C3B. Kalau udah sampai sini, kemudian tidak jauh beda. Sekarang C3B ketemu dengan C3BBB ya. Jadi sekarang mereka akan menyerupai jalur klasik tadi, yaitu menjadi C5 convertase. Gitu. C5 convertase sama merubah C5 menjadi C5A, menjadi C5B ya. C5A-nya juga seperti yang tadi berperan dalam inflamasi ya dan alergi, memanggil adanya sel mas, sel basofil di seluruh darah. Nah, jadi mereka berperan dalam tadi ya berkooperasi atau bekerjasama dengan sistem imun lainnya seperti sistem imun selular. Ini yang C5A ya, sama dengan tadi memicu adanya fagositosis dan sebagainya. C5B-nya sama juga ya. C5B-nya sama dengan jalur klasik. Dia akan membentuk sebuah membran attack kompleks. Jadi C5B dulu ya, menempel pada permukaan sel. Kemudian C5B ini akan berikatan dengan C6, C7, C8, dan C9 membentuk sebuah lubang dan akhirnya menyebabkan lisis atau kematian sel. Jadi muara dari aktivasi komplemen ini adalah kematian sel ya. Itu mudah-mudahan kalian semua bisa memahami dari penjelasan dari video ini. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang dijelaskan pada video tadi ya. Kemudian teman-teman bisa lebih paham tentang sistem komplemen setelah melihat video tadi ya. Jadi saya akan review sedikit apa sih itu sistem komplemen. Mungkin teman-teman sekarang bisa memahami dengan lebih mudah bahwa sistem komplemen ini adalah sebuah protein kompleks lebih dari 30 jenis asalnya di hati, beredar seluruh tubuh karena dia larut dalam darah ya. Dan dia akan diaktifasi ketika adanya suatu respon terhadap suatu patogen ya. Dia merupakan imun yang non-spesifik, bekerja terhadap berbagai patogen, dan akan beraktivasi sesuai dengan stimulus yang dia terima ya. Entah adanya itu, kalau misalnya dia adanya sebuah respon antara antigen dengan antibodi, maka akan mengaktifasi jalur aktivasi yang tadi klasik. Sedangkan kalau dia berstimulus dengan adanya patogen yang permukaannya mengandung lipopolisakarida ya, akan mengaktifasi jalur yang alternatif. Sedangkan kalau patogennya permukaannya mengandung banyak glukosa ya, gugus glukosa, maka akan mengaktifasi jalur yang lektin.
Tiga-tiganya memiliki cara kerja yang hampir sama. Bedanya adalah pada molekul inisiatornya. Ya, kalau tadi yang jalur klasik inisiatornya adalah C1Q, di alternatif inisiatornya C3 hidrolisis, sedangkan pada jalur lektin inisiatornya adalah MBL atau Vicolin atau kolektin. Ya, ketiga-tiganya akan membentuk reaksi yang sama. Yang pertama adalah membentuk atau memproduksi yang namanya C3 convertase, sebuah enzim yang merubah C3A menjadi C3 menjadi C3A dengan C3B, ya. 3A-nya inflamasi, 3B-nya berikatan lagi dengan C3 convertase, membentuk C5 convertase, ya. C5 konvertase ini merubah C5 menjadi 5A dan 5B. 5A-nya inflamasi, 5B-nya akan berikatan dengan C6, 7, 8, 9, ya, membentuk kompleks C6, C5B, 6, 7, 8, 9, ya. Sebuah kompleks yang fungsinya menyerang membran dari sel yang terinfeksi, menyebabkan lubang dan pada akhirnya kematian sel, ya. Jadi pada akhirnya komplemen ini ujungnya adalah kematian dari sel. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini, ya. Wah, oke ya. Jadi sudah cukup jelas ya. Jadi tolong itu ingat-ingat lagi lah ya. Dihafal itu yang mana triggernya, yang mana C3 convertase-nya, C5-nya gitu ya. Oke, silakan kalau masih ada yang mau bertanya-tanya. Sambil saya absen lah ya. Nah, jadi minggu ini terakhir ya sebelum libur lebaran ya. Jadi minal aidin wal faizin nih. Kita akan liburan dulu 2 mingguan lah ya. Nah, nanti lanjut lagi materi sitokin ya. Itu bahan UTS. Oke. Ini kemarin absennya Askia kurang 1 ya, padahal kita kan udah ada yang double ya, harusnya lengkap udah ya. Tapi ternyata yang 1 belum di open tuh. Ya nggak apa-apa sih, tapi jangan nanti dia nggak masuk ya. Ada 22, ini semua ada 22 ya, berarti masuk semua ya. Dia ada dia. Hadir, Bapak. Anita, Hadir, Pak. Romli. Mana si Romli nih? Hadir, Pak. Oh, ada. Oh, nggak ngantuk ini. Aduh. Yulita, Hadir, Pak. Travel mana Travel? Hadir, Pak. Oh ya. Lulu mana ya? Halo Lulu. Kok nggak ada namanya Lulu? Sih, Pak. Hah? Di partisipan ada. Ada ya. Kemana orangnya nih? Nih Romi, sini Anita, Yuli, Ayu. Oh iya Lulu ada tuh. Koja tuh Lulu Koja tuh ya. Septi, Hadir, Pak. Nurmaya, Hadir Bapak. Ayo dia. Hadir, dia? Pak. Oh, Fahmi, Hadir, Pak. Ananda, mana orangnya? Nggak ada ya Ananda ya? Ada Pak di partisipan Ananda Salarahayu. Tuh orang ada di partisipan, cuman Ada Pak kemana di ya? partisipan. Tidur kali ya? Kim? Ya, hadir, Pak. Wah ya. Nia, Hadir, Pak. Azara, Hadir Pak. Mutiara, Hadir, Pak. Nia. Azara hadir Pak. Iya, saya udah ke Mutiara, saya udah lewat saya. Mutiara, Hadir, Bapak.
Nia, Hadir, Pak. Septia, Hadir Bapak. Indah, Hadir, Pak. Askia udah, Ilmi, Hadir, Pak. Sally ada, Silvi, Sil, Pak. ada ya. Udah nggak absen semua ini? Udah ya. Udah Oke, Pak. ya oke. Jangan lupa screenshot ya buat berita acara Askia. Iya, Pak. Oke, silakan. Ada yang mau ditanya apa udah cukup mengerti ini semuanya? Ya, jadi memang farmasi biasa ya, banyak hafalan dan harus menghafal. Kalau nggak menghafal, ya lupa lah. Ya, karena apalagi sifatnya ujian nanti kan sifatnya menghafal itu ya, mengerti dan menghafal lah gitu ya. Dan dengan ngerti, oh masih ingat nih hafalan nih kayak kemarin nih gitu. Oh, kalau hafal mudah-mudahan ngerti gitu ya. Gimana? Udah cukup ini? Nggak ada yang bertanya ini hari ini? Halo, halo? Cukup, Pak. Cukup ya? Oke, kalau sudah cukup, terima kasih untuk pertemuannya malam ini. Semoga bisa dimengerti ya. Kemudian videonya juga sudah saya upload ya ke Google. Silakan kalau yang mau nonton lagi gitu ya untuk mempelajari lagi biar lebih ingat lagi. Ya, jadi minggu depan dan seterusnya sementara ini libur dulu ya sampai nanti kita ketemu lagi sekitar tanggal 5 apa 6 gitu ya. Nah, tanggal 6 Mei untuk materi sitokin ya, materi untuk UTS. Sambil juga belajar ya untuk tes ya, tes on the water ya. Jadi pengen tahu gitu ya, apakah kalian belajarnya udah matching atau ngertinya gimana gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti latihan ujiannya bisa. Apalagi kan kalau soal ujiannya mirip gitu ya, kan enak gitu ya. Nah, mudah-mudahan bisa begitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat libur Lebaran ya. Dari saya juga mohon maaf lahir batin ya. Semoga Lebarannya lancar gitu semuanya ya. Yang pulang kampung selamat, balik lagi selamat gitu ya semuanya ya. Terima kasih semuanya. Sampai kita berjumpa lagi. Terima kasih dan selamat malam. Makasih Terima kasih, Pak. Pak. Malam, Pak. Iya, pamit ya. Ya Pak. Oke, Ya, Pak. ya Oke. sama-sama.